Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak kelas 3A dan 3B, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, bertemu lagi dengan Bu Isa pada pelajaran tematik. Nah, anak-anak akan belajar pada subtema 4, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman atau tumbuhan. Tapi sebelum itu, agar pembelajaran kita hari ini diberi kemudahan oleh Allah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazaibi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlah. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari yang pertama tentang pertumbuhan dan perkembangan tanaman atau tumbuhan. Yang kedua, perkembangbiakan tanaman atau tumbuhan. Oke, sebelum kita masuk materi, Bu Isa mau tanya dulu nih, siapa yang di sini yang halaman rumahnya ditanami tanaman hias atau tanaman obat? Nah, kalian suka menyiramnya nggak ya? Tanaman juga butuh air loh teman-teman, karena air bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kelestarian tanaman. Nah, karena merawat tanaman merupakan salah satu kegiatan menjaga alam ya anak-anak. Selain air, ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Apa saja faktornya? Lalu, apa sih pertumbuhan tanaman itu? Terus, apa itu perkembangbiakan tanaman? Yuk, sama-sama kita simak materinya ya. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman dibagi menjadi dua. Yang pertama, faktor internal atau faktor yang terdapat dalam tubuh tanaman. Itu dipengaruhi oleh yang pertama, genetik dari induknya. Genetik dari induknya yaitu menentukan sifat, bentuk tubuh, warna bunga, rasa buah, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah karena hormon. Hormon yaitu zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi tanaman. Nah, kemudian faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang terdapat di luar tubuh tanaman, yaitu nutrisi berupa pupuk. Kemudian yang kedua, cahaya matahari. Cahaya matahari diperlukan untuk fotosintesis. Kemudian yang ketiga, air dan kelembaban. Yang keempat, suhu udara. Dan yang kelima, kesuburan tanah. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu tentang perkembangbiakan tanaman. Tanaman berkembang biak bertujuan untuk melestarikan jumlahnya. Nah, perkembangbiakan tanaman dibagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangbiakan secara vegetatif. Yang kedua, perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan yang pertama adalah secara vegetatif, yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan tanpa melalui tanaman biji. Nah, perkembangbiakan vegetatif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama secara alami, artinya tanpa bantuan manusia. Lalu yang kedua secara buatan, artinya dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan vegetatif alami dapat dilakukan dengan cara yang pertama spora, yang kedua umbi lapis, yang ketiga umbi batang, yang keempat umbi akar, yang kelima tunas, yang keenam geragi, dan yang terakhir rizoma. Sedangkan vegetatif buatan dapat dilakukan dengan cara yang pertama setek, yang kedua mencangkok, yang ketiga okulasi, yang keempat mengenten, yang kelima merunduk, dan yang keenam kultur jaringan. Oke anak-anak, kita bahas satu-satu ya. Anak-anak masih tetap mendengarkan dan bisa sambil dibuka buku paketnya halaman 176. Nah, yang pertama vegetatif alami dengan cara spora. Spora itu apa sih? Spora biasanya dapat ditemukan pada tumbuhan paku,
lumut, dan jamur. Nah, pada tumbuhan-tumbuhan tersebut terdapat bintik-bintik hitam di daun bagian bawah. Nah, bintik-bintik hitam itu disebut spora. Spora memang tidak terlihat oleh mata, tetapi bisa dilihat kalau kita menggunakan kaca pembesar. Spora yang jatuh di tempat yang sesuai akan tumbuh menjadi tanaman baru. Lalu yang kedua, perkembangbiakan alami dengan cara umbi lapis. Umbi lapis terbentuk karena tumpukan daun yang tersusun secara rapi dan rapat. Contohnya bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah. Contohnya adalah kentang. Lanjut lagi yang keempat, umbi akar. Umbi akar adalah akar yang tumbuh membesar karena berisi cadangan makanan. Contohnya wortel, singkong, dan lain-lain. Setelah itu, perkembangbiakan yang kelima adalah dengan cara tunas. Nah, tumbuhan yang bertunas adalah tumbuhan yang anakannya atau tumbuhan barunya akan tumbuh dekat pohon induknya. Contohnya ada nanas, bambu, pisang, dan lain-lain. Lalu yang keenam dengan cara geragi. Geragi adalah batang yang menjalar di permukaan tanah. Contoh tumbuhannya adalah stroberi, arbei, dan lain-lain. Lalu yang terakhir, perkembangbiakan alami dengan cara rizoma, yaitu batang yang menjalar di bawah tanah. Contoh tanamannya adalah kunyit, jahe, lengkuas, kencur, dan lain-lain. Pembahasan yang selanjutnya adalah vegetatif buatan. Yang pertama, stek. Stek adalah perkembangbiakan dengan cara memotong bagian tumbuhan, kemudian ditanam langsung ke tanah. Contohnya singkong. Lalu yang kedua dengan cara mencangkok. Anak-anak pernah mendengar istilah mencangkok? Iya, mencangkok adalah perkembangbiakan dengan cara mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah agar tumbuh akar pada bagian tersebut. Tumbuhan yang dicangkok harus memiliki batang kayu seperti pohon mangga, rambutan, nangka, dan lain-lain. Oke, lanjut lagi yang ketiga, okulasi atau menempel, yaitu perkembangbiakan tanaman dengan cara menempelkan tunas baru pada batang lain tumbuhan yang masih sejenis. Contohnya mangga, rambutan, dan lain-lain. Setelah itu yang keempat, menyambung atau mengenten, yaitu perkembangbiakan tanaman dengan cara menyambungkan dua batang tanaman yang sejenis. Contohnya sama, yaitu pohon mangga, rambutan, dan lain-lain. Kemudian yang kelima adalah merunduk, yaitu perkembangbiakan dengan cara membenamkan atau menimbun bagian batang tumbuhan ke dalam tanah dan mempertahankan posisi ini sampai tumbuh akar pada bagian batang tumbuhan. Contohnya tebu, apel, dan lain-lain. Selanjutnya yang terakhir, kultur jaringan, yaitu menanam jaringan suatu tumbuhan pada media atau tempat tanam dan ruangan khusus. Perkembangbiakan dengan cara ini membutuhkan banyak biaya. Nah, anak solih dan solihah, itu tadi adalah penjelasan tentang perkembangbiakan tanaman atau tumbuhan secara vegetatif alami dan vegetatif buatan. Sekarang kita akan bahas perkembangbiakan secara generatif, yaitu apa sih perkembangbiakan secara generatif? Perkembangbiakan generatif atau secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, buluh serbuk sari menuju ruang bakal biji. Di ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putik. Hasil pembuahan dinamakan zigot. Zigot berkembang menjadi biji dan bakal buah, kemudian bakal buah menjadi daging dan buah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif adalah mangga, jambu, rambutan, kedelai, jagung, dan padi. Nah, itu adalah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, anak-anak, alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan juga berupa bunga loh.
Bunga lengkap atau bunga sempurna memiliki 5 bagian, yaitu terdiri atas tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Anak-anak bisa buka lagi buku paketnya halaman 196. Nah, sambil dibaca buku paketnya, kemudian sambil disimak video berikut ini ya. Teman-teman, bunga itu tempat berlangsungnya penyerbukan pada tanaman dan sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan loh. Bunga memiliki warna yang cerah untuk menarik hewan agar membantu penyerbukannya. Hewan tersebut adalah kupu-kupu dan lebah. Selain warna, bunga juga memiliki aroma yang dapat menarik hewan. Teman-teman, kalian tahu tidak, di dalam bunga terdapat bagian-bagian dan fungsi yang berbeda-beda. Seperti kelopak bunga untuk melindungi bunga yang masih kuncup. Mahkota bunga membantu penyerbukan. Kalau benang sari itu jantan, sedangkan putik itu betina. Teman-teman, kalian tahu tidak, jenis bunga itu ada 2 loh. Bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna itu yang terdapat betina atau putik dan jantan atau benang sari. Contoh bunganya seperti bunga mawar, bunga anggrek, dan bunga kembang sepatu. Sedangkan bunga yang tidak sempurna, contohnya seperti bunga kelapa, bunga salak, dan bunga jagung. Nah, anak-anak, sampai di sini sudah paham kan bagian-bagian bunga ada apa saja? Iya, kalau begitu, alhamdulillah untuk pelajaran tematik hari ini telah selesai, yaitu kita membahas pertumbuhan pada tanaman, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami dan vegetatif buatan, dan yang terakhir, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, yaitu biji dan bunga. Tugas anak-anak adalah mengerjakan buku paket halaman 197, yaitu melengkapi nama-nama bagian bunga dan ciri-cirinya. Jika sudah selesai, difoto dan dikirim ke GCR ya. Semoga apa yang Bu Isa jelaskan bisa bermanfaat dan dengan mudah anak-anak pahami. Cukup dari Bu Isa, kurang lebihnya Bu Isa mohon maaf. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.